Para pemirsa di rumah, apa kabar? Saya percaya kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Meskipun saat ini kasus COVID semakin meningkat, tapi saya percaya anak-anak Tuhan selalu dalam lindungannya. Amin, amin. Para pemirsa di rumah, ada satu hal yang perlu saya seringkan. Jika beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya kepada saya seperti ini, bagaimana posisi Allah di dalam Alkitab orang Kristen? Apakah Allah itu Tuhan? Nah, saudaraku sekalian, kita harus hati-hati menjawab ini. Karena kalau kita salah-salah menjelaskan, mereka bisa katakan orang Kristen itu punya Tuhan lebih dari satu. Padahal Alkitab mencatat bahwa Tuhan kita itu adalah Esa, satu. Ketika dia bertanya seperti ini, saya mencoba menjelaskannya begini. Allah adalah terjemahan dari Ibrani, yaitu El. El dalam bahasa Ibrani untuk Yehova disebut jamak, yaitu El dan Im. Jadi fonetiknya digabung menjadi Elohim. Jadi bentuknya jamak, tapi bukan banyak Tuhan. Karena dalam konsep keibranian, Allah sama dengan roh yang tidak bisa dikatakan satu atau tunggal. Saya memberikan contoh seperti ini. Air itu kan jamak, bukan satu. Jadi kita tidak bisa mengatakan, tolong ambilkan saya satu air. Itu kurang pas. Atau udara itu juga jamak. Jadi kita tidak bisa mengatakan, tolong ambilkan saya sekantung udara. Itu juga kurang pas. Saudaraku, itulah Allahnya orang Israel yang substansinya adalah roh, yang tidak bisa dikatakan satu atau tunggal. Berbeda dengan manusia yang dikatakan Yahim. Saya berikan contoh seperti ini. Saya adalah satu-satunya di dunia ini. Artinya kalau saya ada di tempat ini sekarang, maka saya tidak mungkin ada di tempat yang lain, di daerah lain, di negara lain, di wilayah lain pada waktu yang sama. Mengapa? Karena saya adalah manusia. Saya terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, kalau roh posisinya ada di mana-mana. Mengapa? Karena roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika Allah dari surga turun ke bumi, maka surga pun tidak kosong. Mengapa? Karena Allah tetap ada di sana. Ketika Allah ada di bumi, maka Allah juga tetap ada di surga. Karena Allah itu adalah roh, dan dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Para pemirsa di rumah, semoga penjelasan saya ini boleh menjadi menambah wawasan bagi para pemirsa di rumah. Jika ada yang bertanya, kita bisa menjelaskannya seperti ini. Dan semoga juga yang menanyakan tidak menimbulkan keraguan dalam hati mereka. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.